Obrolan iman Kristen kita bersama saya Bob Tivens. Kita masih ada di seri Kristen Basic, Kristen Dasar. Kita mau membahas pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendasar ya, dari iman Kristen kita. Dan kita mau bahas kali ini, gereja tuh gimana nih? Gereja yang baik tuh gimana? Apakah gerejaku udah baik belum ya? Baik tuh dalam arti mengkonekkan kita dengan Tuhan. Itu gereja yang baiknya. Karena kan kita ada di sana untuk Tuhan. Dalam rangka kita ini menjadi milik Tuhan. Menjadi milik Tuhan tuh kita kan mengkonekkan, menghubungkan diri kita dengan Tuhan terus-menerus gitu. Lewat Alkitab yang kita baca, lewat doa-doa yang kita naikkan, dan lewat gereja yang aktivitas-aktivitasnya kita hadiri, termasuk ibadah minggu dan persekutuan-persekutuan yang lain yang ada di sana, pelayanan-pelayanan yang lain yang ada di sana. Nah, itu begitu mengkonekkan dengan Tuhan melalui aktivitas gereja, sehingga kita perlu menilai gitu, ini aktivitas-aktivitas ini, bahkan ini gereja ini sudah mengkonekkan aku dengan Tuhan enggak? Kalau sudah, berarti selamat, Anda berada di gereja yang tepat. Tapi kalau enggak, ya sebaiknya sih dipertimbangkan ulang lah, paling tidak ya, untuk paling tidak pertimbangkan ulang apakah memang masih harus tetap di situ atau memang membutuhkan alternatif lain sehingga Anda bisa terhubung, terkonek hidupnya dengan Tuhan melalui aktivitas-aktivitas gereja di gereja gitu. Terus gimana cara lihatnya gitu? Nah, begini. Kayaknya kita perlu bikin seri mengenai Injil palsu ya. Injil-injil palsu, atau ya kayaknya Injil palsu, karena salah satu Injil palsu yang beredar sangat luas dan sangat dalam di dalam gereja-gereja, terutama di Indonesia, di negara dan bangsa yang kita cintai dan banggakan ini, adalah mengenai Injil kemakmuran ya. Kita kayak perlu membuat seri Injil kemakmuran ya. Injil kemakmuran tuh kayak apa, dampaknya apa? Karena dampaknya tuh masif ya, sangat masif, dan karena terlalu dalam dampaknya, kita bahkan tidak menyadari bahwa kita tuh terkena dampak Injil kemakmuran. Kita kayaknya perlu, setelah seri Kristen Basic ini ya, kita perlu bahas seri Injil kemakmuran, membahas Injilnya, definisi dan dampaknya ya. Nah, jadi gereja yang mengkonekkan kita dengan Tuhan itu, lihat saja salah satunya tuh, lihatlah ibadah hari Minggunya gitu. Apa yang dilihat di ibadah hari Minggu? Lihatlah lagu-lagu yang dia nyanyikan. Apa yang dilihat? Musiknya? Bukan, lihat liriknya. Lihat liriknya. Kalau liriknya tuh berbicara tentang Tuhan, tentang penyelamatan Tuhan, tentang penebusan Tuhan, tentang kedatangan Tuhan yang kedua, tentang gereja. Nah, itu berarti dia berbicara tentang Injil yang benar. Karena isinya Injil kan itu. Kayaknya kita perlu juga isinya Injil ya, dalam Kristen Basic ini ya. Itu belum kita singgung soal. Nah, jadi itu, lihat liriknya. Yang kedua, bisa lihat isi khotbahnya. Isi khotbahnya tentang apa gitu. Ya gini loh, di dalam gereja pasti kan tema-temanya luas tuh. Jadi kalau mau lihat semuanya ya spektrumnya luas gitu. Jangan itu yang dilihat, nanti membingungkan. Kadang ini benar, ini kok kurang. Enggak itu, nanti itu pertimbangannya sulit. Lihat saja ini. Satu gereja, dia pasti ada punya pesan yang terus dia ulang. Ada pesan atau pesan-pesan, dan itu biasanya tidak banyak, yang biasa dia ulang terus gitu. Nah, pesan yang berulang inilah yang menjadi core, yang menjadi inti pesan yang disampaikan oleh gereja tersebut. Ada gereja yang mengulang-ulang terus mengenai kasih, ya kan? Orang Kristen tuh harus mengasihi, orang Kristen tuh harus mengenal kasih Allah. Orang Kristen tuh harus mengerti bahwa Allah mengasihi kita, Allah mengampuni kita, sehingga kita harus juga mengasihi dan mengampuni orang lain. Intinya diulang-ulang terus, itu diulang terus. Nah, itu benar nggak?
Ya itu benar. Karena itu Alkitab mengatakan demikian. Itu intinya Injil gitu, mengenai Allah mengasihi. Walaupun bukan hanya itu, karena Allah mengasihi, dia juga menguduskan. Tapi paling tidak itu kan benar. Kemudian nanti ada pengudusan, kan begitu. Ada yang diulang-ulang terus. Kita harus hidup di dalam kekudusan. Allah itu Allah yang kudus, maka kita harus kudus. Kita harus memberi diri kita untuk dikuduskan, menjalani hidup di dalam progressive sanctification. Wah, itu juga benar gitu. Kenapa? Karena Allah itu mengasihi kita bukan untuk menerima kita begitu saja. Dia mengasihi kita untuk menguduskan kita. Sehingga pesan gereja harusnya pesan gereja yang kasih, dan di saat yang bersamaan pesan gereja yang kudus. Karena kasih yang menguduskan, kan begitu. Dan kalau itu diulang-ulang, maka itu gereja yang sudah Anda berada di gereja yang tepat. Di situ aja terus. Nanti terkonek dengan kasih, terkonek dengan kekudusan Tuhan, pikiran Anda menjadi semakin lama semakin serupa dengan pikiran Kristus, dan itu hal yang berkenan dan memuliakan Tuhan. Nah, tapi kalau gereja yang pesannya diulang-ulang terus itu adalah kita harus kasih perpuluhan, ya kan? Kita harus memberi supaya apa? Supaya Tuhan memberkati kita. Nah, itu gerejanya minta-minta duit, dan itu berbahaya, saudara. Gini loh, khotbah perpuluhan itu bukan khotbah yang salah. Oke? Dalam spektrum yang luas tema gereja kan banyak ya. Tema apa sekarang nih? Memberi. Ya udah, khotbahin aja tentang memberi. Salah nggak? Enggak. Tapi apa yang menjadi core tadi, menjadi inti pesannya, itu kan yang diulang-ulang. Sesuatu yang diulang-ulang itu cenderung menjadi, ya itulah inti pesan. Yang diulang-ulang itu apa? Kita harus memuliakan Tuhan dengan seluruh hidup kita. Anda yang di sekolah, di kantor, di rumah, ibu rumah tangga, pejabat negara, Anda harus memuliakan Tuhan. Jangan korupsi, jangan membuat Tuhan dipermalukan oleh sikap Anda, oleh perbuatan Anda. Anda harus membawa kemuliaan bagi Tuhan melalui sikap, tindakan Anda di manapun Anda berada. Ada yang terus mengulang itu kan memuliakan Tuhan. Itu hal yang benar. Itu Anda sudah berada di gereja yang tepat. Tapi kalau Anda yang diulang-ulang terus adalah mengenai saya dengar dari roh, saya dengar dari roh, sementara ada yang sudah ditulis oleh Tuhan, pikirannya dituangkan di dalam Alkitab ini, dia nggak baca Alkitab, dia malah bahas saya dengar. Dia dengar dari mana Bapak itu? Dia dengar dari mana Ibu itu? Itu nggak jelas. Nah, kalau yang diulang-ulang terus tuh saya mendengar, ya kan, saya terima dari Tuhan, padahal dia sudah menerima kitab suci, ya kan, dia nggak bahas, dia malah bahas hal-hal yang aneh-aneh, ya kan, yang kayaknya kok dalam Alkitab nggak ada. Wih, berarti ini keren. Gini loh, kalau Anda berpikir bahwa yang dibahas Bapak atau Ibu itu ada di luar Alkitab dan Anda berpikir itu keren, wah, itu warning besar bagi Anda itu, jangan. Karena sesuatu yang berada di luar Alkitab itu kemungkinan besar, bukan kemungkinan besar, itu salah. Karena Alkitab sendiri bilang jangan melebihi apa yang ada yang tertulis. Jangan melebihi apa yang ada tertulis, jangan. Nah, jadi kalau yang diulang-ulang tuh tadi saya dengar, saya terima dari Tuhan dan bukan kitab suci, atau yang diulang-ulang terus adalah memberi terus, ya itu kan ada warning yang besar gitu. Anda perlu mempertimbangkan ulang. Aku di gereja ini enggak ya? Kenapa? Karena gereja yang terus-menerus memberitakan perpuluhan yang diterima oleh jemaatnya itu bukanlah aku harus memberi, enggak. Kok gereja ini minta-minta duit terus? Dan kan Tuhan enggak pernah minta uang orang, enggak. Nah, itu berbahaya. Awalnya mungkin baik, kalau itu yang terus diulang lama-lama, gereja minta-minta uang. Dan kalau itu salah satunya adalah gereja Anda, ya Anda harus paling enggak mempertimbangkan ulang. Baik Anda di Indonesia maupun Anda dimanapun berada, ya kan, di negara manapun, harus dilihat itu. Kalau yang diulang adalah kesembuhan, mujizat, terus itu yang diulang. Sementara kesembuhan dan mujizat itu bukan inti dari pembahasan kitab suci. Ya, Anda harus, ya, kesembuhan itu tadi harus diperhatikan, kesembuhan, memberi kepada Tuhan. Itu benar.
Tapi kalau itu terus yang diulang, ya kan, mujizat-mujizat, wah itu harus ada warning besar ya. Oke, saya kira begitu ya. Untuk kita bisa paling tidak memfilter diri kita sendiri untuk menjaganya supaya kita ini benar-benar terkonek dengan pikiran Tuhan. Oke, sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih karunia darinya menyertai Anda dan orang-orang yang Anda kasih.